Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. We are two, and I'm Nur Laila. And I'm Nuraini. After this, we are going to accompany you. So today we are going to explain about urf, saddu darai, Madhab Sahabi, and Syar'u Man Qablana. Let's check it out. Yang pertama kita akan membahas tentang urf. Urf berasal dari bahasa Arab, yaitu arafa ya'rifu, atau dalam istilah disebut al-adah, yang berarti mengetahui, dikenal, atau yang telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Urf diketahui dalam kalangan masyarakat dan ia merupakan kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Menurut beberapa ulama usul fikih, al-adah atau urf merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam jangka panjang. Urf atau adat istiadat yang tidak berlawanan dengan ajaran Islam dapat ditegakkan dan diperlakukan dalam kalangan masyarakat setempat. Klasifikasi urf dibagi kepada 3, yaitu yang pertama dari segi objek, yang kedua dilihat dari segi cakupan, dan yang ketiga dilihat dari segi keabsahannya. Yang pertama yaitu dari segi objek, yang mana dari segi objek ini dibagi menjadi 2, yaitu urf qauli atau verbal custom dan juga urf fi'ali yaitu actual custom. Apa itu urf qauli? Urf qauli yaitu kebiasaan berupa perkataan atau ucapan. Contohnya, apabila seseorang mengatakan daging, maka ikan tidak termasuk dalam kategori daging dikarenakan kebiasaan masyarakat yang menyebut daging sapi sebagai daging. Kemudian urf fi'li yaitu kebiasaan melalui perbuatan. Kebiasaan dalam aktivitas jual beli tanpa adanya akad, tetapi jual beli tetap sah karena kedua pihak sudah terbiasa melakukannya tanpa akad. Klasifikasi urf jika dilihat dari segi cakupannya juga dibagi kepada 2, yaitu urf am atau general custom dan juga urf khas atau special custom. Urf am yaitu kebiasaan yang diberlakukan pada setiap lingkungan masyarakat. Contohnya, memberi hadiah kepada orang yang telah berjasa atau berbuat baik kepada kita. Kemudian urf khas yaitu urf yang hanya berlaku pada keadaan tertentu. Sebagai contoh, penggunaan kata budak pada masyarakat tertentu dianggap menghina, sedangkan di tempat lain kata budak disebut sebagai anak-anak. Klasifikasi jika dilihat dari keabsahannya pula, urf dibagi kepada 2. Yang pertama yaitu urf sahih atau valid custom, yang kedua yaitu urf fasid atau invalid custom. Urf sahih adalah adat yang tidak melanggar dalil syara'. Misalnya, kebiasaan memberikan hantaran atau hadiah selain mas kawin kepada mempelai wanita diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syara'. Sedangkan urf fasid yaitu urf yang melanggar hukum syara'. Misalnya, mengadakan pesta dengan meminum arak, melakukan perjanjian dengan riba, dan lain sebagainya. Menurut jumhur ulama, urf merupakan sebuah hujjah karena dianggap menjadi salah satu sumber hukum. Hal ini disandarkan pada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dalam ayat di atas, kata al-urfi, di mana umat Islam disuruh mengerjakannya, dianggap sebagai sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Aspek kebiasaan dalam syariat Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan khalayak ramai. Dalam Islam juga menghapus kebiasaan buruk seperti menguburkan bayi perempuan secara hidup-hidup untuk menjauhkannya dari mendapatkan harta warisan. Selanjutnya yaitu syarat untuk menerima urf. Para ulama yang mengamalkan urf telah menetapkan syarat-syarat untuk menerimanya. Di antaranya yaitu urf tersebut merupakan urf sahih, yaitu tidak berlawanan atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya yaitu membakar orang yang sudah meninggal. Hal tersebut sudah bertentangan dengan syariat Islam.
Kemudian yang kedua yaitu urf tersebut adalah urf yang bersifat umum di mana mayoritas penduduk menggunakan kebiasaan tersebut. Contohnya, apabila dalam suatu tempat menggunakan satu mata uang saja seperti rupiah, maka orang yang akan bertransaksi tidak perlu menyebutkan mata uang melainkan nominalnya saja. Namun apabila dalam tempat tersebut menggunakan beberapa mata uang seperti di tempat penukaran uang, maka perlu disebutkan mata uangnya. Yang ketiga, urf yang dijadikan pagangan adalah urf yang sudah berlaku sejak lama, bukan yang baru muncul. Kemudian yang kedua yaitu saddu dzara'i atau saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah terdiri dari dua kata yaitu sadd yang berarti menutup, kemudian ad-dzari'ah yang artinya jalan yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga menurut istilah, saddu dzari'ah adalah sesuatu yang akan menimbulkan perbuatan haram dan provokatif atau akan berujung pada perbuatan baik dan menimbulkan kesengsaraan. Tujuan penerapan hukum kepada saddu dzari'ah adalah untuk memfasilitasi sejauh mana realisasi atau luasnya kemungkinan bahaya untuk menghindari perbuatan jahat. Saddu dzari'ah ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jika dilihat dari segi dampak atau akibat dan juga dilihat dari segi kerusakan yang ditimbulkan. Jika dilihat dari segi dampak atau akibat yang ditimbulkan, saddu dzari'ah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ad-dzari'ah yang sudah jelas menyebabkan kerusakan seperti meminum khamar atau segala yang memabukkan sehingga menimbulkan kerusakan akal, dan zina yang menyebabkan kerusakan keturunan. Yang kedua yaitu ad-dzari'ah yang ditentukan pada sesuatu yang mubah tetapi bertujuan untuk perbuatan buruk seperti mencaci sembahan agama lain. Mencaci sembahan adalah mubah hukumnya, tetapi apabila hal tersebut menyebabkan pengikut agama lain mencaci Allah, maka melakukan hal tersebut adalah dilarang. Kemudian ad-dzari'ah yang pada awalnya boleh dan tidak menunjukkan kerusakan namun bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar dari kebaikan. Misalnya, hukum berhias bagi perempuan adalah boleh, namun apabila perempuan tersebut berhias ketika dalam masa iddah atas kematian suaminya, maka keadaannya akan berbeda. Kemudian yang terakhir, ad-dzari'ah yang awalnya boleh atau mubah, yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan tetapi tidak lebih besar dari kebaikannya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang. Jika dilihat dari segi kerusakan yang ditimbulkan pula juga dibagi kepada 4, yaitu ad-dzari'ah yang sudah pasti menyebabkan kerusakan, misalnya menggali lubang di dekat pintu masuk rumah dalam keadaan gelap-gelapan, sehingga dapat menyebabkan orang yang melewati laluan tersebut terjatuh ke dalam lubang. Yang kedua yaitu ad-dzari'ah yang menimbulkan kemungkinan yang membawa kepada kerusakan. Contohnya yaitu apabila seseorang menjual pisau kepada orang yang berencana untuk membunuh musuhnya. Menjual pisau itu tidak dilarang, namun apabila pisau tersebut berada di tangan penjahat, maka bisa menimbulkan kerusakan seperti pembunuhan atau menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu ad-dzari'ah yang kemungkinan kerusakannya lebih besar. Maksudnya apabila ad-dzari'ah tidak dihindari akan menyebabkan perbuatan terlarang. Di antaranya adalah jual beli kredit. Meskipun tidak semua jual beli kredit itu membawa kepada riba, tetapi prakteknya sering dijadikan sarana untuk melakukan riba. Kemudian yang terakhir yaitu ad-dzari'ah yang kecil kemungkinan membawa kepada kerusakan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkannya. Sebagai contoh, apabila seseorang menggali lubang pada kebunnya yang jarang dilalui oleh orang lain, sehingga tidak menyebabkan orang lain terjatuh di lubang tersebut. Namun, bisa saja pada kesempatan lain ada orang yang melewati jalan tersebut tanpa memperhatikannya, sehingga dapat menyebabkan orang tersebut jatuh ke dalam lubang. Selanjutnya, untuk hukum yang masih diperselisihkan di antara ulama adalah mazhab sahabi atau biasa disebut dengan mazhab sahabat. Semasa periode Rasulullah hidup, Rasulullah akan menjawab hal yang ditanyakan oleh para sahabat mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat pada masa itu. Namun, sepeninggalnya Rasulullah, hal itu digantikan dengan adanya para sahabat yang termasuk
kategori ahli yang beristimbat dalam hukum melalui fatwa-fatwanya guna menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Fatwa-fatwa sahabat kemudian diriwayatkan oleh para tabi'in, berlanjut kepada tabi'it tabi'in dan sampailah kepada perawi hadis. Dan maksud dari mazhab sahabi atau mazhab sahabat adalah perkataan atau pendapatnya sahabat Rasulullah mengenai suatu persoalan di mana hukumnya tidak dipaparkan atau tidak ada secara rinci yang dijelaskan pada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Sahabat Rasulullah yakni tiap-tiap muslim yang hidup menimba ilmu dalam kurun waktu lama dan hidup bersama Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Aisyah, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Mereka banyak memberikan fatwa mengenai hukum Islam. Jenis-jenis mazhab sahabat. Yang pertama, hal yang disampaikan sahabat ialah berita yang didengarnya dan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Namun, dia tidak mengatakan bahwa suatu berita tersebut adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hal yang dikatakan sahabat ialah berita yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarkan Nabi Muhammad, namun orang tersebut tidak menyatakan bahwasannya hal tersebut berasal dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, informasi mengenai suatu hal dari sahabat itu ialah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang orang lain tidak menguasai. Yang keempat, sesuatu yang diinformasikan sahabat sangat disepakati lingkungannya, tetapi yang menyampaikan adalah cuman sahabat itu saja, tidak ada orang lain. Dan yang kelima, hal yang diinformasikan sahabat ialah hasil dari pemahamannya atas dalil sebab kemampuannya dalam bidang penggunaan kebahasaan dan dalil lafal. Dan menurut pendapat ulama tentang mazhab sahabat, terdapat dua jenis pendapat sahabat yang bisa dijadikan hujjah, yakni yang pertama, pendapatnya sahabat yang dianggap bersumber langsung dari Rasulullah karena hal-hal yang dijelaskan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia biasa, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu an, kandungan itu tidak bisa lebih dari 2 tahun dalam perut ibu, yakni tidak akan lebih dari panjang bayang-bayang benda yang ditancapkan. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian yang kedua, pendapatnya sahabat yang mana tidak ditentang atau diperselisihkan oleh sahabat yang lain. Contohnya pendapat sahabat mengenai nenek yang mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan yang diutarakan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya juga tidak ada yang menentangnya. Ada dua pendapat mengenai kehujahan dari mazhab sahabat. Yang pertama, ada ulama yang menyetujui mazhab sahabat sebagai hujjah, dan pada umumnya imam mazhab menjadikan mazhab sahabat atau qaul sahabi sebagai hujjah. Landasan pendapat mereka ialah karena kedudukan kemuliaannya para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin yang tercantum dalam Al-Quran seperti pada surat At-Taubah ayat 100 maupun sunnah. Dan yang kedua, menurut pendapat ulama yang menyangkal bahwa mazhab sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah. Satu ulama yang menyangkal kehujahan dari mazhab sahabat adalah Imam Al-Asnawi pada Imam Al-Syaukani pada bukunya Irsyad Al-Fuhul yang mengatakan Al-Khulafa'ur Rabi'ah laisa bihujjatin li'annahum ba'dul a'immah, yang artinya pendapat khalifah yang 4 itu tidaklah menjadi hujjah karena mereka itu hanya sebagian umat saja. Berdasarkan pernyataan Imam Al-Syaukani yang dijelaskan di atas, bisa dimengerti bahwa pendapat dari 4 khalifah yakni Khulafaur Rasyidin saja tidak bisa disetujui sebagai hujjah, dan bagaimana dengan pendapat dari para sahabat yang masih berada di bawah kedudukannya dari para Khulafaur Rasyidin. Menurutnya hujjah adalah hal yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah saja, dan kedudukan sahabat menurut pandangannya ialah sama dengan umat yang lain yang mempunyai kewajiban berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yakni syar'u man qablana. Syar'u dalam bahasa memiliki arti mengalir, juga memiliki arti sebagai jalan yang lurus. Kemudian jika dikaitkan dengan syariat Islam, syariat merupakan suatu hukum yang diajarkan dari Nabi kepada umatnya, dan di dalamnya berisi syariat dan tatanan hidup untuk manusia. Dan syariat yang ditujukan Allah untuk umat dahulu memiliki prinsip dasar yang sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di antaranya tentang ketuhanan, janji dan ancaman, dan akhirat.
Syar'u man qablana ialah hukum Allah atau syariat atau ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul sebelum adanya Nabi Muhammad dan berlaku hanya untuk umat mereka pada kala itu. Sesuai dengan kalam Allah pada Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Mengelompokkan macam dari syar'u man qablana. Yang pertama, syariat umat dahulu yang ada dalam Al-Quran atau penjelasan dari Nabi dan berlaku untuk umat yang sebelum Nabi serta diperinci pada Al-Quran ataupun hadis dari Nabi bahwasannya hal tersebut sudah dinasakh atau diganti sehingga tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad sekarang. Misalnya dalam kalam Allah Al-An'am ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'ad dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar. Ayat tersebut menjelaskan sesuatu yang dilarang Allah kepada kaum Yahudi yang terdahulu. Selanjutnya, Al-Quran menjelaskan bahwa hal tersebut sudah tidak berlaku lagi untuk umat Rasulullah, dan hal ini tertuang pada Quran Surat Al-An'am ayat 145. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, syariat atau hukum yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis Nabi dan diperuntukkan bagi umat terdahulu dan juga dijelaskan berlaku juga bagi umat Rasulullah. Hal ini tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pada ayat tersebut menerangkan tentang puasa yang juga disyariatkan bagi umat terdahulu dan juga berlaku untuk umat Rasulullah zaman sekarang dan juga bersifat wajib. Yang ketiga, syariat yang dijelaskan pada Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlakunya diperuntukkan bagi umat sebelum Nabi, tetapi tidak dijelaskan berlaku bagi umat sekarang, serta tidak ada penjelasan atau pernyataan bahwasannya hukum tersebut telah dinasakh atau digantikan. Hal yang masih diperdebatkan adalah kelompok yang ketiga ini yang disebut sebagai syariat sebelum kita atau syar'u man qablana. Problematikanya adalah karena pada satu sisi hal syariat tersebut ada pada Al-Quran, tetapi masih tidak adanya ketegasan dan kejelasan yang membatalkannya bahwa hukum atau syariat tersebut masih berlaku untuk umat sekarang atau tidak. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 45. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun dengan luka ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kehujahan dari syar'u man qablana. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama pendapat yang setuju dan yang kedua pendapat yang tidak setuju. Yang pertama
Sebagian dari kalangan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Malikiyah, serta Imam Ahmad mengatakan bahwa syariat-syariat yang telah disebutkan pada Al-Quran atau hadis, walaupun tidak dijelaskan bagi umat Rasulullah, serta belum ada penjelasan yang menasahnya, maka bisa berlaku pula bagi umat Rasulullah. Kemudian, yang kedua, ahli ulama dari golongan pengikut Hanabilah, Hanafiyah, serta sebagian Malikiyah dan Syafi'iyah, ulama Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah berpandangan bahwasanya syariat atau hukum syara yang ada sebelum kita dalam ketiga jenis yang sudah disebutkan di atas tidak berlaku untuk umat sekarang atau umat Rasulullah selama tidak ada perincian yang menjelaskan diperuntukannya bagi umat Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa syariat sebelum kita itu hanya berlaku bagi umat terdahulu saja. So, that's all from us. We hope you understand our material. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.